Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan melakukan presentasi yang berjudul Islam dan Isu-isu Kontemporer. Pertama-tama saya selaku moderator akan memperkenalkan diri. Nama saya Hendrian Ismail dengan NPM 2103011038. Adapun kelompok saya Linda Olivia dengan NPM 2103011053. Resti Aprilia dengan PM 2103011080. Selanjutnya saya akan membacakan materi pertama yang berjudul liberalisme. Liberalisme merupakan paradigma berpikir dan kebudayaan yang tengah menjadi mainstream dunia. Berbagai perubahan yang melahirkan idiom-idiom global seperti kebebasan pers, pasar bebas, serta demokrasi nampaknya tidak dapat dilepaskan dari liberalisme sebagai titik tolaknya. Secara konseptual, ini merupakan kelanjutan tradisi berpikir Yunani kuno yang mengedepankan otoritas rasio dan mengesampingkan mitos ataupun tradisi. Liberalisme muncul karena adanya kebutuhan setiap individu di barat membentuk tata nilai yang mengatur diri mereka sendiri sebagai dampak atas perkembangan kesadaran humanistik yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta intelektual. Secara konseptual, ini merupakan kelanjutan tradisi berpikir Yunani kuno yang mengedepankan otoritas rasio dan mengesampingkan mitos ataupun tradisi dalam diskursus yang mengedepankan kefilsafatan. Humanisme memandang individu rasional sebagai nilai tertinggi yang ditunjukkan untuk membina perkembangan kreatif dan moral individu dengan cara bermakna dan rasional. Implikasi paling nyata atas lahirnya kembali paham liberal paling tampak pada pemikiran-pemikiran politik, di mana kaum monarcomaca penentang raja mempertegas konsep kedaulatan rakyat dengan argumen-argumen duniawi dan mengesampingkan dogma agama sebagai dampak kelanjutan rakyat, menjadi lebih membutuhkan parlemen sebagai agen rakyat daripada raja, agen Tuhan. Tuntutan tersebut dikejawantahkan ke dalam sekularisasi yang menandai berakhirnya kekuasaan agama dalam hal ini gereja atas negara dengan adagium berikan kepada kaisar hak kaisar dan berikan kepada Tuhan hak Tuhan. Dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai liberal kapitalis, Barat menawarkan demokrasi konstitusional sebagai tatanan politik berdasarkan hukum atau rule of law. Demokrasi Barat menjanjikan akses sama pada setiap individu dan kelompok untuk menyatakan pendapat dan mengakses kekuasaan. Kebebasan tersebut juga berimplikasi luas dalam masalah ekonomi, di mana liberalisme dalam perkembangannya mendasari tumbuhnya kapitalisme, terlebih kebebasan berpikir dan berkreasi. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resti Aprilia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Hendrian Ismail. Pengertian pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak meredukasikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik, dan religius. Hal ini berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis. Pluralisme adalah bahwa semua manusia dapat menikmati hak dan kewajibannya setara dengan manusia lainnya. Kelompok-kelompok minoritas dapat berperan serta dalam suatu masyarakat sama seperti peranan kelompok mayoritas. Pluralisme dilindungi oleh hukum negara dan hukum internasional. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Linda. Kepada Saudara Linda Olivia, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Resti Aprilia. Pengertian radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Adapun yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Definisi Dawinsa lebih nyata bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan gantinya dengan gagasan baru. Makna yang terakhir ini, radikalisme adalah pemahaman negatif dan bahkan bisa menjadi berbahaya sebagai ekstrem kiri atau kanan. Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata radix yang artinya akar atau pohon. Makna tersebut dapat diperluas kembali berarti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian dan ketentraman, dan makna-makna lainnya. Hingga dapat dipahami secara kilat bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Dari berbagai definisi maka dapat dikatakan makna radikalisme yaitu pandangan atau cara berpikir seseorang yang menginginkan peningkatan mutu, perbaikan dan perdamaian lingkungan multidimensional hingga semua lapisan masyarakatnya dapat hidup rukun dan tentram. Perkembangan pemahaman terhadap radikalisme sendiri mengalami pemelencengan makna karena minimnya sudut pandang yang digunakan masyarakat umum hanya untuk menyoroti kelompok-kelompok radikal lakukan. Dalam hal ini praktik kekerasan tidak pernah berusaha mencari apa yang sebenarnya mereka cari atau perbaikan.